Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Romo Yohanes Gunawan dari Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu soal ketangguhan. Dalam kitab suci banyak tokoh-tokoh yang menjadi teladan kita bagaimana tangguh, punya daya tahan banting yang kuat di dalam menghadapi persoalan hidup. Nabi Nuh, bagaimana dia menjadi teladan ketangguhan ketika menghadapi air bah. Dia mengalami lockdown, dia dikarantina di Bahtera selama kurang lebih 40 hari. Ya. Mungkin dia mengalami bosan, mengalami jenuh, mungkin gabut ya. Tetapi dia harus setia bertahan di dalam bahtera demi keselamatan dia dan keluarganya. Nabi Musa juga menjadi teladan ketangguhan di dalam menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah terjanji. Dan dalam perjanjian baru kita punya teladan yang sangat luar biasa, yaitu Bunda Maria. Bahkan dalam tradisi gereja, Bunda Maria mengalami 7 duka atau sabta duka Bunda Maria. Dari ketika dia akan mengandung Yesus, sampai nantinya dia harus memangku jenazah Yesus putranya yang wafat di kayu salib. Ketangguhan Bunda Maria, kehebatan Bunda Maria tidak hanya diakui dan diyakini oleh kita umat Katolik, tetapi juga saudara-saudari kita umat Islam juga mengakuinya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya menulis sebuah buku tentang Bunda Maria, 12 katekese renungan dan doa Bunda Maria. Dan salah satu yang saya tulis tentang bagaimana Bunda Maria diakui di dalam kitab suci Al-Quran. Di sana saya menguraikan pada halaman 146 bagaimana Bunda Maria dipuji di dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimanakah pandangan umat Islam terhadap sosok Bunda Maria? Ternyata sosok Bunda Maria pun sangat istimewa bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran, Siti Maryam atau Bunda Maria digambarkan sebagai wanita suci pilihan Allah, takwa, terpuji, dan dijunjung tinggi. Hanya nama Maryam yang disebut-sebut dalam Al-Quran. Sementara wanita-wanita saleh lainnya disebut dengan julukan, misalnya istri Ibrahim, istri Nuh, dan sebagainya. Bahkan para Bapak Konsili Vatikan II juga menyatakan umat Islam juga menghormati bundanya, yaitu Bunda Maria, yang tetap perawan dan pada saat-saat tertentu dengan hikmat berseru kepadanya. Siti Maryam atau Bunda Maria adalah wanita empunya surga. Islam memberikan keyakinan bahwa salah satu wanita dunia yang menjadi empunya surga adalah Bunda Maria, yang memang sejak kelahirannya telah menjadi fenomena. Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebut dengan nama diri dalam Al-Quran. Maryam berarti yang berserah, yang melayani. Menurut Al-Quran, Maryam adalah saudari Harun dan anak Imran. Kata Maryam dalam bahasa Aram berasal dari kata Mary dan Ama. Mary berarti Tuhan atau Mar berarti Tuan. Sedangkan Ama adalah dalam bahasa Arab adalah Amah yang berarti hamba perempuan. Dengan demikian kata Maryam bermakna hamba perempuan Tuhan. Dalam Al-Quran, saudara-saudariku, kisah tentang Maria ditulis dalam surat yang jumlahnya 200 ayat.
Bayangkan, 200 ayat Al-Quran mencatat tentang Bunda Maria. Secara khusus, kisah mengenai mukjizat Siti Maryam dan Isa ada dalam surat Al-Imran ayat 33 sampai 63. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka mari kita bersyukur punya teladan ketangguhan dalam hidup beriman Katolik, yaitu Bunda Maria. Maka di tengah pandemi atau wabah COVID-19 ini, janganlah kita berkecil hati. Kita harus berpengharapan. Kita harus tangguh, punya daya tahan banting, punya daya juang yang kuat. Pasti ada hikmah dan juga ada berkah yang bisa kita lihat dan kita alami dari situasi saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan juga memberkati usaha-usaha dan keluarga kita semua. Berkah dalam dan Tuhan memberkati, Bunda Maria merestui kita semua.